إنه من سليمان. Kisah yang menarik di dalam surah Yasin, yang mana kita tahu bahwa kebanyakan kaum muslimin di negeri kita ini banyak yang membaca surah Yasin. Tapi tahukah bahwa dalam surah Yasin itu ada satu kisah yang sangat menarik. Banyak ibrah dan pelajaran yang kita akan petik di dalamnya. Surah Yasin ini adalah Makkiyah, artinya surah ini turun sebelum hijrah, dan itu dilihat dari dua perkara. Pertama, dimulai dari huruf-huruf hijaiyah, ya dan sin. Yasin, setiap surat yang diawali dengan potongan-potongan huruf hijaiyah itu umumnya adalah Makkiyah, kecuali surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Kemudian yang kedua, ciri-ciri surah itu disebut surah Makkiyah ketika di dalamnya dikisahkan tentang kisah-kisah umat terdahulu. Jadi kalau ada surah yang bicara tentang kisah-kisah umat terdahulu, maka umumnya surah itu adalah Makkiyah, bukan Madaniyah. Kenapa kemudian surah Yasin ini dimulai dari potongan-potongan huruf hijaiyah? Ulama tafsir mengatakan potongan-potongan huruf hijaiyah seperti alif lam mim, alif lam ro, yasin, toha, nun, qaf, dan begitu seterusnya. Itu sebenarnya tantangan kepada orang-orang Arab, yang mana ketika itu Al-Quran turun di tengah-tengah mereka dan menggunakan bahasa mereka, seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengatakan kepada bangsa Arab secara khusus dan umumnya seluruh manusia di dunia, kalau kalian tidak yakin dengan Al-Quran, Al-Quran ini terangkai dari alif sampai ya. Sekarang rangkailah oleh kalian kalimat-kalimat seperti Quran, kalau kalian sanggup. Fa'illam taf'alu walam taf'alu. Kalian tidak akan sanggup melakukannya, karena Al-Quran itu bukan buatan Nabi, bukan ucapan Nabi. Al-Quran itu kalamullah azza wa jal yang diwahyukan kepada Nabi. Makanya, karena dia adalah kalam Allah, tidak ada satupun makhluk yang mampu membuat seperti kalam Allah. Dan di dalam surah Yasin ada satu kisah yang menarik yang akan kita bahas. Ulama menyebut kisah ini sebagai kisah Ashabul Qaryah. Jadi kisahnya disebut Ashabul Qaryati, kisah penduduk satu negeri, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Yasin, wadrib lahum masalan ashabal qaryati iz ja'ahal mursalun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, dan buatlah oleh kalian satu perumpamaan bagi mereka, yaitu tentang penduduk satu negeri ketika utusan-utusan kami datang kepada mereka. Sebagian para ulama tafsir mengatakan, siapa utusan-utusan ini dan kapan terjadinya, lalu di mana letaknya. Ada yang mengatakan bahwa peristiwa ini terjadi di negeri Syam, tapi ada juga yang mengatakan bahwa peristiwa ini terjadi di sebuah negeri yang disebut dengan negeri Antiokhia di kawasan negeri Syam. Negeri Antiokhia di zaman dulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, agama mereka adalah agama penyembah berhala, dan penyembahan terhadap berhala ini sudah ada sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam diutus sebagai nabi dan rasul. Ketika kaumnya menyembah sebagian berhala yang mereka sebut dengan Suwa, Yaghus, Ya'uq, dan Nasr, tapi kemudian terus berkembang sampai di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Manusia bukan hanya menyembah berhala saja, sampai matahari disembah, bintang-bintang disembah, bulan disembah, kemudian sampai kepada zaman Isa bin Maryam. Dan sampai hari ini masih ada agama yang menyembah berhala. Lah di negeri Antiokhia ini, masyarakatnya mereka menyembah berhala. Sudah banyak terjadi kesyirikan. Ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kepada negeri tersebut utusan-utusannya. Ada yang mengatakan bahwa utusan-utusan yang dimaksud dalam ayat ini, ketika Allah mengatakan izja ahal mursalun, ketika datang kepada mereka utusan-utusan, maksudnya adalah para nabi selain 25 nabi dan rasul yang kita ketahui. Tentu kisah ini terjadi setelah zamannya Nabi Isa bin Maryam. Tetapi sebagian para ulama yang lain mengatakan Al-Mursalun dalam ayat ini maksudnya bukan para nabi, tetapi yang dimaksud adalah mereka orang-orang pilihan yang merupakan anak murid langsung dari Nabi Isa bin Maryam, atau yang dikenal dengan Hawariyun. Mereka diutus kepada negeri Antiokhia, 3 orang pilihan dari kalangan Hawariyun. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Iz arsalna ilaihim isnaini fakazzabuhuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun." Ketika kami mengutus kepada mereka negeri Antiokhia itu 2 orang utusan, lalu mereka penduduknya mendustakan 2 orang utusan itu. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga, maka ketiga utusan itu berkata,
Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus Allah kepada kalian. Tetapi rupanya orang-orang Antiokhia ini mendustakan para utusan itu. Awalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kepada mereka 2 utusan terlebih dahulu. Tapi rupanya 2 utusan ini kewalahan karena penduduk negeri Antiokhia ini tidak menerima. Akhirnya kemudian Allah utus 1 lagi menjadi 3 utusan. Tetapi 3-tiganya juga didustakan oleh masyarakat Antiokhia ini. Mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus 3 orang nabi, bukan 1 orang. Ketika 3 utusan ini diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke negeri Antiokhia, mereka pun mulai berdakwah, mengajak manusia untuk meninggalkan sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak mereka kepada tauhid. Sembahlah Allah semata, patung-patung ini bukan Tuhan, tauhidkan Allah dan jauhi sesembahan selain daripada Allah alias Togut. 3 utusan ini mendakwahkan dakwah tauhid. Tapi apa yang terjadi? Qalu ma antum illa basyarum misluna wa ma anzala rahman min syai'in in antum illa takzibun. Mereka penduduk negeri Antiokhia mengatakan, kamu ini hanyalah manusia seperti kami, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu hanyalah pendusta belaka bagi kami. Lihat, mereka mulai mendustakan 3 utusan dan mengatakan kalian itu manusia sama dengan kami. Kenapa mesti kalian yang diutus? Kalian makan minum persis seperti kami. Maunya penduduk negeri itu, kalau memang kalian adalah utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa tidak malaikat saja diutus kepada kami? Dan itu disinggung dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat ke-9. Walau ja'alnakum malakan la ja'alnahu rojulan. Seandainya kami jadikan Rasul itu malaikat, tentu kami akan bentuk malaikat itu seperti manusia, kata Allah. Sebab kalau seandainya malaikat dalam bentuk aslinya diutus kepada manusia, siapa yang akan mengikuti malaikat? Malaikat itu makhluk yang sangat besar. Bayangkan, Jibril saja sayapnya 600, di mana 1 sayapnya saja itu terbentang antara barat dan timur, mulai dari terbenam matahari sampai terbitnya matahari, yang mana ini disebut dalam hadis Nabi SAW saddal ufuk, menutupi langit. Jadi, bagaimana malaikat sebesar itu akan turun ke bumi dan akan menjadi nabi? Sementara nabi dan rasul itu harus diikuti. Malaikat tidak pernah tidur. Bagaimana kita akan tidak tidur? Pasti tidur manusia. Malaikat tidak makan, tidak minum, tidak kawin. Sementara kita makan, kita minum, kita kawin. Bagaimana akan mengikuti malaikat? Malaikat marah, dan marahnya malaikat juga berbeda dengan marahnya kita. Malaikat bukan seperti manusia berjalan di bumi. Malaikat terbang, kita tidak bisa terbang. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, sekalipun Allah utus malaikat sebagai rasul, pasti Allah akan bentuk seperti manusia supaya bisa ditiru. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, wala labasna alaihim ma yalbisun. Meskipun demikian, mereka pasti akan tetap ragu, sebagaimana kini mereka juga tetap ragu, pasti akan didustakan. Berarti itu bukan alasannya. Alasan mereka menolak 3 utusan ini karena kesombongan mereka kepada 3 utusan itu. Merasa bahwa mereka lebih hebat, lebih mulia, makanya mereka menolak. Jadi, semua umat-umat dulu ketika diutus Rasul kepada mereka, kemudian mereka mendustakannya, itu karena kesombongan mereka. Mereka sombong, menolak kebenaran. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya dalam surah Yasin. Mereka, para utusan, berkata lagi, Qalu Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Sungguh Rabb kami telah mengetahui bahwa kami adalah utusan-utusan untuk kalian. Wa ma alaina illal balaghul mubin. Dan kewajiban kami hanya menyampaikan perintah Allah dengan jelas kepada kalian. Jadi 3 utusan ini yang diutus ke negeri Antiokhia ini mengatakan, sesungguhnya walaupun kalian mendustakan kami adalah utusan Allah kepada kalian. Dan tugas kami ini hanya menyampaikan kebenaran. Soal kalian menerima atau tidak, urusan kalian. Jadi 3 utusan ini yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala ke negeri Antiokhia, mereka berusaha mendakwahkan kaumnya, memberantas kesyirikan, tetapi tidak ada satupun penduduk negeri itu yang beriman. Tapi para utusan ini, mereka sudah berhasil menyampaikan tauhid di tengah-tengah umat Antiokhia ini. Teman-teman, kita lihat bagaimana jawaban orang-orang Antiokhia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qalu inna tatoyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kedatangan kalian.
Jadi orang-orang Antiokhia menyalahkan 3 utusan Allah. Sungguh kami bernasib malang dengan adanya kalian, dan sungguh jika kalian tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan rajam kalian. Maksudnya, melempari dengan batu sampai mati, dan kami pasti akan merasakan siksa yang sangat pedih untuk kalian. Maka 3 utusan itu mengatakan, kemalangan yang kalian derita itu bukan karena kami. Kemalangan kalian ini adalah karena kalian sendiri. Apakah karena kamu diberi peringatan? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Jadi mereka menganggap kedatangan 3 utusan ini sebagai kesialan. Nauzubillah teman-teman. Allah mengutus orang terbaik kepada mereka. Mereka menganggap sial pula keberadaan 3 utusan ini. Makanya kemudian dibantah oleh 3 utusan ini. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Tidak, kesialan kalian itu datang dari diri kalian sendiri karena kalian umat yang melampaui batas. Terus 3 utusan ini mendakwahkan dakwah tauhid sampai kemudian mengalami penyimpangan dari kaumnya. Bahkan mulai kaum Antiokhia menyakiti 3 utusan ini. Ketika kemudian 3 utusan ini mulai disakiti, mulai mereka diintimidasi, mulai disudutkan dalam dakwahnya, rupanya kabar 3 utusan yang didustakan oleh umat Antiokhia ini kedengaran kepada orang yang sangat soleh di zaman itu. Namanya adalah Habibun Najjar. Bukan Habib ya, jadi hanya nama saja Habibun Najjar. Jadi kisah surah Yasin itu disebut Mukmin ala Yasin. Ada seseorang yang beriman dari keluarga Yasin, namanya adalah Habibun Najjar. Jadi kisah di dalam surah Yasin ini sebenarnya mengkisahkan tentang seorang laki-laki yang soleh, yang hidup di sebuah negeri, namanya adalah Habibu an-Najjar. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan firman-Nya, "Waja'a min aqsal madinati rajulu yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin." Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki namanya Habibun Najjar. Dengan bergegas dia ke kota dan dia berkata kepada kaum Antiokhia, "Wahai kaumku, kenapa kalian menolak 3 utusan ini? Ikuti utusan-utusan itu. Kenapa kalian sakiti utusan-utusan itu?" Habibun Najjar ini dikisahkan dalam biografinya oleh sebagian ulama sejarah. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah namanya Habib ibn Israel. Tapi ada juga mengatakan Habibun Najjar al-Antioki atau dikenal dengan Habibullah. Jadi Habibun Najjar ini dia orang miskin, bukan orang yang kaya. Ada yang mengatakan dulu dia adalah pemahat patung, pemahat berhala. Kemudian dia bertaubat dan beragama dengan syariat Nabi Isa bin Maryam. Kemudian setelah Isa diangkat ke langit, maka dia pun bersembunyi dalam gua dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketika mendengar ada 3 utusan didustakan di Antiokhia, dia keluar dari gua, kemudian bergegas mendatangi negeri Antiokhia itu. Teman-teman, bahkan Nabi SAW mengatakan, walaupun ada sebagian mengatakan hadisnya ini lemah, bahwa ada 3 manusia yang disebut dengan as-siddiqun, pecinta kebenaran. Pertama adalah seorang laki-laki yang beriman dari keluarga Ahlu Yasin. Dia adalah Habibun Najjar yang terdapat dalam surah Yasin ini. Kemudian yang kedua, seorang yang beriman dari keluarga Fir'aun, namanya Haskial. Dan kemudian yang ketiga, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Itulah yang disebutkan 3 orang yang disebut as-siddiqun, para pecinta kebenaran. Sekali lagi, walaupun riwayatnya dilemahkan para ulama, maka Habibun Najjar ini dengan kelemahannya, sendirian dia datang. Dia menghadapi satu kota dengan raja yang zalim, dengan masyarakat pendusta para nabi. Apa yang dilakukan oleh Habibun Najjar ini ketika dia mendengar bahwa 3 utusan itu mulai disakiti, diintimidasi, bahkan sudah ada ancaman pembunuhan, maka dia keluar menuju negeri tersebut. Kemudian mengatakan, "Ittabi'ul mursalun, ikutilah utusan-utusan itu. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun." Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepada kalian dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wa ma liya la a'budul lazi fatarani wa ilaihi turja'un. Dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakan aku dan hanya kepadanya lah aku dikembalikan. A'attakhizu min dunihi alihatan iyuridni rahmanu bidurri la tughni anni syafa'atuhum syai'a wa la yunkizun. Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah? Jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana kepadaku, pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagiku dan mereka juga tidak menyelamatkan aku. Seolah-olah Habibun Najjar ini menyinggung berhala-berhala orang-orang Antiokhia itu. Ngapain kalian sembah berhala itu? Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki sesuatu, berhala-berhala itu tidak bisa berbuat apa-apa.
Atau jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan mudarat kepadaku, berhala-berhala itu tidak bisa menyelamatkan aku, karena berhala itu tidak mungkin mendatangkan manfaat ataupun mencegah mudarat. Jadi mulailah kemudian Habibun Najjar ini melemahkan berhalanya, bahwa Tuhan-Tuhan yang kalian sembah itu sama sekali tidak mendatangkan manfaat dan tidak pernah mencegah mudarat. Kemudian dia mengatakan, sungguh aku berbuat begitu, pasti aku berada dalam kesesatan. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Rabbku, maka dengarlah pengakuan keimananku, ikuti nabi-nabi itu yang benar, kata Habibun Najjar. Tapi apa yang terjadi? Maka semakin marahlah penduduk Antokia ini. Akhirnya mereka kemudian menangkap Habibun Najjar. Setelah ditangkap, kemudian Habibun Najjar ditanam setengah badan di tanah. Kemudian mulailah penduduk negeri Antokia itu datang mengeroyok Habibun Najjar. Mereka membawa masing-masing batu dan melempari batu-batu itu ke Habibun Najjar sampai dia mati. Subhanallah, Habibun Najjar, dia rela menyerahkan jiwanya untuk membela para utusan Allah. Saat dia meninggal itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan karomahnya, bahwa Habibun Najjar seorang wali. Dia bukan seorang nabi, tapi dia seorang wali, rojulun soleh, orang soleh. Dia rela menyerahkan jiwanya untuk dakwah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membela utusan-utusan Allah. Tiba-tiba saat ruhnya dicabut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepada Habibun Najjar surga yang sudah diperuntukkan untuknya. Jadi ketika dia meninggal, sudah diperlihatkan padanya surga. Sehingga ketika itulah Habibun Najjar kemudian berangan-angan kalau seandainya kaumnya tahu bahwa setelah kematiannya dia mendapatkan surga Allah yang indah. Dia sangat mengharapkan kaumnya itu bisa beriman. Makanya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, tidak ada satupun manusia di dunia sejak zaman Adam sampai yang terakhir mati, orang yang berdakwah sejak hidup sampai mati, kecuali Habibun Najjar. Ketika hidup dia berdakwah, setelah kematian dia mengharap kaumnya masuk Islam juga. Makanya dia mengatakan, tidak ada manusia dari zaman Adam sampai yang terakhir mati yang berdakwah sejak hidup sampai mati kecuali Habibun Najjar. Subhanallah, sehingga dikatakan dalam surah Yasin lanjutannya 26-27-nya, Allah mengatakan, Qila dakhulil jannah, masuklah wahai Habibun Najjar engkau ke dalam surga. Maka Habibun Najjar dalam kematiannya dia mengatakan, Qala ya laita qaumi ya'malun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Maka dia mengatakan, alangkah baiknya kiranya kaumku mengetahui, kata Habibun Najjar. Tapi sayang, dia sudah meninggal. Dia berbicara di alam ruh. Kemudian dia mengatakan, apa yang menyebabkan Rabbku memberikan ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Habibun Najjar ini dibunuh dengan cara sadis, dirajam sampai mati, maka mereka kemudian membidik 3 utusan itu. Akhirnya mereka penduduk kota ini pun menangkap 3 utusan itu. Kemudian 3 utusan itu mereka rajam semuanya sampai meninggal. Lihat, itulah yang dikatakan dalam Al-Quran, Fariqon kazzabtum wa fariqon taqtulun. Sebagian para nabi mereka dustakan dan sebagian lagi mereka bunuh. Jadi orang-orang Bani Israel, itu khususnya orang-orang Yahudi, mereka memang para pembunuh nabi. Karena mereka sudah mendustakan para nabi, bahkan berani membunuh orang soleh dan para nabi, maka tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan kondisi ini. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian murka dan mengazab mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam surah Yasin ayat ke-28, وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ. Dan setelah Habibun Najjar meninggal, disusul dengan para nabi yang diutus juga meninggal mereka bunuh, Allah katakan, aku tidak akan menurunkan pasukan langit dengan ribuan, jutaan, bahkan miliaran malaikat untuk menghancurkan negeri itu. Allah katakan tidak perlu, cukup Allah utus 1 saja malaikat Jibril. Maka apa yang terjadi? In kanat illa soyhatan wahidatan fa iza hum khamidun. Tidak ada siksa terhadap mereka, melainkan dengan 1 teriakan saja. Jibril diperintahkan Allah untuk berteriak 1 teriakan saja kepada penduduk Antokia. Maka apa yang terjadi? Seketika itu semua penduduk Antokia meninggal dunia. Mayat-mayat bergelimpangan, tidak ada satupun hidup, semua mati. Persis seperti azabnya kaum Samud, kaumnya Nabi Soleh. Tidak ada satupun yang kufur hidup kecuali mereka semuanya mati. Kemudian Allah mengatakan, Ya hasrotan alal ibad
ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Setiap datang seorang rasul kepada mereka, mereka pun memperolok-oloknya. Alam yaro kam akhlaqna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Orang-orang yang telah kami binasakan itu tidak ada yang kembali kepada mereka. Wa in kullu lamma jami'un ladaina muhdurun. Dan setiap umat semuanya akan dihadapkan kepada kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun ila akhiril ayah. Dan satu tanda kebesaran Allah Azza wa Jal bagi mereka adalah bumi yang mati tandus. Kemudian kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan darinya biji-bijian. Maka dari biji-biji itulah mereka ditumbuhkan dan dimakan. Allah mempermisalkan bahwa semua manusia, bukan hanya mereka diazab di dunia yang kufur kepada para nabi, maka mereka juga akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua siksa sekaligus mereka dapati. Siksa akibat kekufuran mereka, maka mereka diazab dengan teriakan Jibril. Siksa yang kedua, mereka harus menghadapi pertanggungjawaban mereka di hadapan Allah Azza wa Jal. Dan mereka tidak mungkin meleset. Pasti azab neraka jauh lebih mengerikan dibandingkan azab dunia. Jadi teman-teman, inilah di antara sekelumit kisah dalam surah Yasin, dalam kisah Habibun Najjar, atau disebut kisahnya dalam Quran sebagai kisah Ashab al-Qaryah, kisah satu penduduk negeri. Semoga kisah ini ada manfaatnya.